Ini adalah bagian kedua dari air suci tapi tidak bisa menyucikan, yaitu air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang salah satu sifat-sifatnya, masih ingat ya sifat-sifatnya, bau, rasa, dan warna. Salah satu sifat-sifatnya itu mengalami perubahan disebabkan bercampur dengan benda suci. Dengan syarat perubahannya itu bisa merubah nama air, atau mudahnya perubahannya itu banyak, sehingga sampai merubah nama air. Semisal air bercampur dengan susu. Waduh, susu lagi. Lanjut. Setelah tercampur, nama air akan berubah menjadi air susu. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan yang sampai merubah kepada nama air. Kan? Ketika pertama sebelum bercampur itu namanya air. Setelah bercampur dengan susu, itu berubah menjadi air susu. Nah, berarti itu kan merubah nama air. Kalau contoh perubahan yang tidak merubah nama air, misal ada air di timba, itu dicampur susu cuma 1 sendok. Kan nggak mungkin tuh orang yang melihat bilang kalau itu air susu. Kan nggak mungkin, karena perubahannya cuma sedikit, 1 timba, sedangkan susunya itu cuma setengah sendok. Susunya itu 1 sendok. Tuh ya nggak mungkin kan, nggak mungkin sampai disebut air susu. Pasti cuma tetap disebut air yang seperti itu. Selanjutnya, istilah-istilah benda yang bercampur dengan air. Ini ada 2. Yang pertama, mukhalid. Mukhalid adalah benda yang tidak bisa dipisah atau dibedakan dengan penglihatan ketika sudah bercampur dengan air. Misal bubuk kopi. Nah, bubuk kopi itu kan benda suci kan ya. Kalau bubuk kopi sudah bercampur, kayak aku dan kamu, itu tidak bisa dibedakan lagi mana yang air, mana yang kopi, karena sudah melebur menjadi kita. Maksudnya sudah menjadi air kopi. Dan masih banyak contoh lainnya, semisal kamu, astagfirullah, maksudnya gula, sama-sama manis sih, sampai salah sebut. Atau susu, waduh susu lagi. Dan masih banyak yang lain. Lanjut. Yang kedua adalah mujawir. Mujawir adalah benda yang bisa dipisah atau dibedakan dengan penglihatan ketika sudah bercampur dengan air, seperti minyak kelapa dan semacamnya. Nah, yang dimaksud air mutaghayyir adalah air yang bercampur dengan benda mukhalid, kayak kopi tadi. Air kopi itu suci, tapi tidak bisa menyucikan. Sedangkan benda mujawir ketika bercampur dengan air tidak mempengaruhi kesucian air. Semoga bisa dipaham. Oke, lanjut. Nah, ini macam-macam perubahan yang terjadi pada air. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya, air mutaghayyir atau air yang berubah. Oke, yang pertama perubahan hissi. Adalah perubahan yang bisa dirasakan oleh salah satu indera, yaitu indera penglihatan, pencium, dan perasa. Semisal aku dan kamu tadi. Maksudnya semisal air yang bercampur dengan serbuk kopi. Perubahannya akan jelas, bisa dirasakan dengan ketiga indera tersebut. Nah, yang nomor 2 adalah perubahan takdiri. Perubahan takdiri adalah perubahan yang tidak bisa dirasakan oleh salah satu indera. Salah satu indera tadi tidak bisa dirasakan oleh salah satu indera tadi. Semisal bercampurnya air dengan benda yang sifat-sifatnya itu menyerupai dengan air. Nah, ini contohnya seperti air suci menyucikan bercampur dengan air mustakmal. Air mustakmal kan air suci tapi tidak bisa menyucikan. Sifat-sifatnya, bau, rasa, dan
warnanya itu kan sama dengan air yang suci menyucikan. Sehingga kalau air yang suci menyucikan itu bercampur dengan air mustakmal, ketiga indera tadi, perasa, peraba, dan pencium itu tidak bisa membedakan. Nah, terus bagaimana cara menghukuminya kalau tidak bisa dibedakan? Nah, caranya adalah air mustakmal tadi kita perkirakan dengan benda yang bisa dibedakan ketika bercampur dengan air. Ingat, dikira-kira saja ya, diperkirakan saja. Semisal kita perkirakan air mustakmal itu dengan tinta warna merah. Contoh, ada air suci menyucikan 1 timba. Kemudian bercampur dengan air mustakmal 1 gelas. Cara menghukumi air ini adalah kita kira-kirakan air mustakmal yang 1 gelas tadi dengan tinta warna merah. Andaikan tinta merah 1 gelas dicampur dengan air yang ditimba itu bisa merubah sifat-sifatnya air, maka air itu dihukumi air mutaghayyir, suci tapi tidak bisa menyucikan. Tapi, jika tinta merah 1 gelas itu tidak sampai merubah air yang ditimba ketika bercampur, maka air itu dihukumi suci menyucikan. Ya, berat ya. Memang sekarang babnya agak berat. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Ini perubahan yang tidak bisa mempengaruhi kesucian air. Yang pertama, benda mujawir. Air yang bercampur dengan benda mujawir, seperti yang tadi dicontohkan itu tidak mempengaruhi kesucian air. Artinya, air itu tetap dihukumi suci menyucikan. Yang kedua, benda mukhalid yang tidak bisa dihindari oleh air. Semisal lumut, lumpur. Kayak air yang berubah warnanya menjadi hijau karena lumut. Itu tetap dihukumi suci menyucikan karena lumut sulit untuk dihindari oleh air. Karena memang lumut itu juga tempatnya di air. Tuh. Terus yang nomor 3, perubahan oleh waktu. Contohnya, air jeding yang tidak dikuras selama 10 tahun sehingga warnanya berubah menjadi hijau. Baunya bau busuk. Maka yang seperti ini tetap dihukumi suci menyucikan karena perubahannya disebabkan oleh terlalu lamanya menggenang. Ini yang nomor 4 dari pembagian air yang ini. Air mutanajis adalah air yang dijatuhi atau terkena najis. Kondisi air yang dijatuhi najis itu ada 2. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu banyak pendapat. Saya kutip dari kitab guru saya, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. 2 kullah itu ada yang mengatakan 448 liter. Ada juga yang mengatakan 500 liter. Ada yang mengatakan 270 liter. Ada juga yang berpendapat 190 liter. Terserah mau pilih yang mana. Ya, tapi di sini saya cantumkan yang 270 liter. Ambil jalan tengahnya. Oke, lanjut. Kalau air yang kejatuhan najis kurang dari 2 kullah, maka hukumnya menjadi air mutanajis atau biasa kita sebut air najis. Yang kedua, air yang sampai 2 kullah atau lebih, maka bisa disebut air mutanajis dengan syarat mengalami perubahan dari salah satu sifat-sifatnya ketika bercampur dengan benda najis. Yang terakhir atau yang kelima adalah air suci mensucikan tapi haram digunakan, seperti berwudu menggunakan air hasil gosok. Wudunya tetap sah, tapi hukumnya haram. Tuh.
Alhamdulillah, terima kasih yang telah mau mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Semoga penjelasan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Yang paling penting semoga bisa dipahami ya. Kayaknya tadi agak jelimet penjelasannya, semoga bisa dipahami. Terakhir, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi itu banyak kekeliruannya dan juga kayak yang mungkin sulit untuk dipahami, mohon maaf. Karena saya ya pemula yang masih belajar, terus belajar. Ya, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.